Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang PLH, yakni Pendidikan Lingkungan Hidup, dengan tema jenis-jenis sampah dan cara mengelola sampah. Tujuan kita belajar hari ini yakni yang pertama, mengetahui jenis-jenis sampah di sekitar kita. Dan yang kedua, mengetahui cara mengelola sampah. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita dari jenis-jenis sampah di sekitar kita. Anak-anak, berdasarkan mudah tidaknya terbakar, sampah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah sampah yang mudah terbakar. Contohnya apa saja? Yakni kertas, karet, kayu, plastik, dan kain bekas. Jika kalian menemukan sampah-sampah tersebut, jauhkan dari sumber api ya, karena sampah-sampah tersebut termasuk sampah yang mudah terbakar. Yang kedua ialah sampah yang tidak mudah terbakar. Contohnya adalah kaleng bekas, besi, logam, gelas, dan kaca. Meskipun tidak mudah terbakar, tetapi sampah-sampah tersebut bisa terbakar ya dalam waktu yang lama. Dan apabila didekatkan dengan sumber api, maka ada yang bisa meledak. Contohnya yakni kaleng bekas. Jika kalian mendekatkan kaleng bekas di dekat sumber api, maka bisa terjadi ledakan. Oleh karena itu, jauhi sampah dengan sumber api. Untuk yang yakni berdasarkan karakteristik sumbernya. Dari mana sampah itu berasal? Dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah garbage. Apa itu garbage? Yakni sampah makanan yang mudah membusuk. Ini bisa diperoleh dari sampah limbah sisa masak, ataupun di restoran, ataupun di warung, ataupun di rumah makan atau di rumah kalian. Sisa-sisa makanan yang sudah terpakai itu namanya garbage. Yang kedua adalah rubbish. Rubbish ini ialah sampah perkantoran atau pusat perdagangan. Contohnya adalah sisa-sisa kertas ataupun kardus-kardus. Yang ketiga adalah abu. Abu ialah sisa pembakaran dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Contohnya abunya kayu, abu kertas. Biasanya abu ini berwarna hitam. Yang kedua ialah sampah jalanan, yakni sampah yang berasal dari pembersihan jalan. Bisa berupa daun kering, ataupun kayu, pasir, ataupun ada juga kadang paku. Nah, itu namanya sampah jalanan. Yang kelima adalah sampah pembangunan. Ini berasal dari sampah dari proses pembangunan gedung, pembangunan jalan, pembangunan tol. Biasanya berupa serpihan-serpihan kaca, kayu, ataupun semen dan pasir. Yang terakhir ialah sampah bahan beracun dan berbahaya atau biasa disingkat B3. Ini sifatnya racun yang membahayakan. Contohnya adalah sampah kaleng bekas penyemprot nyamuk atau botol bekas pemutih pakaian.
Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengelola sampah. Cara mengelola sampah ini ada 3 tahapan. Yang pertama yakni pengumpulan, yang kedua yakni pengangkutan, dan yang ketiga yakni pengolahan atau pemusnahan. Tahap yang pertama adalah tahap pengumpulan sampah. Biasanya sampah-sampah ini ditampung di tempat sampah, minimal disediakan 2 tempat sampah, yakni tempat sampah kering atau sampah anorganik dan tempat sampah basah atau sampah organik. Penampungan sampah ini terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan dan harus dilengkapi penutup supaya menghindarkan dari hewan-hewan yang mau masuk atau percikan air hujan ataupun panas. Penampungan setelah ditampung di rumah di tempat sampah, selanjutnya diangkut dan ditampung di TPS atau tempat pembuangan sampah sementara. Contohnya ialah bisa kalian lihat di bawah gambar itu. Itu contoh TPS atau tempat pembuangan sampah sementara. Setelah dari tahap pengolahan sampah yang kedua yakni pengangkutan sampah. Jadi, sampah-sampah yang dari TPS tadi diangkut menggunakan truk menuju ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Biasanya, truk-truk sampah itu dapat kalian jumpai di perumahan kalian atau di jalan-jalan. Biasanya itu berwarna kuning. Dan itu adalah salah satu contoh TPA. Banyak banget kan sampah-sampahnya. Untuk tahap yang ketiga adalah pengolahan atau pemusnahan. Biasanya disingkat menjadi 3R. Diingat-ingat ya. Yang pertama, reduce. Apa itu reduce? Reduce adalah mengurangi penggunaan sampah. Ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalkan dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastik. Kalau kalian pergi berbelanja ke Indomaret atau Alfamart atau tempat-tempat belanja yang lainnya, usahakan dari rumah membawa kantong belanja sendiri. Jadi nanti ketika belanja, kalian sudah tidak perlu menggunakan kantong plastik. Yang kedua yakni reuse atau menggunakan kembali. Contohnya, kalian memiliki satu botol plastik. Nanti kalian bisa gunakan untuk tempat minum lagi. Nah, itu namanya reuse atau menggunakan kembali sampah. Atau kalau tidak begitu, contohnya gini lagi. Kalian memiliki kantong plastik belanja. Ketika kalian berbelanja, kalian gunakan kembali kantong plastik itu. Namanya reuse. Dan yang terakhir adalah recycle atau mendaur ulang. Biasanya ini kalian bisa berkreasi. Misalkan mendaur ulang bahan-bahan yang sudah tidak terpakai menjadi bahan-bahan baru, barang-barang baru yang lebih bagus dan lebih bermanfaat. Baiklah anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini diingat-ingat ya. Yang pertama jenis-jenis sampah. Tadi ada sampah yang mudah terbakar dan sampah yang tidak mudah terbakar. Ada jenis-jenis sampah berdasarkan karakteristiknya. Ada sampah yang 6 tadi. Ada garbage, ada rubbish, ada abu, ada sampah jalanan, ada sampah pembangunan, dan sampah B3. Apa itu tadi B3? Ya, bahan beracun dan berbahaya. Yang kedua, kita belajar cara mengolah sampah.
ada 3 tahapan. Yang pertama yakni tahap pengumpulan. Biasanya di rumah kalian masing-masing, yakni di tempat sampah. Yang kedua adalah tahap pengangkutan. Sampah-sampah tersebut diangkut di TPA. Dan yang terakhir adalah tahap pengolahan atau pemusnahan. Demikian ya anak-anak. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membuang sampah di tempat sampah ya. Dadah.